Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Kiki Fazlin, NIM 226500097. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak dan kurung software engineering. Pertama, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Tahun 1950. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian berikutnya pengertian dasar. Ini pertama, istilah rekayasa perangkat lunak RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Kedua, istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimiliki oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. O'Brien, 1999. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian 1940-an, komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. 1990-an, pemrograman berorientasi objek, OOP, Agile, Progress, dan Extreme Programming. Peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet.
tahun 2000-an, platform interpreter modern, yang kurung Java, Net, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, pengembangan perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Berikut ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Ini terdiri dari atas software engineering, software development, software construction, proses, software quality, tools dan method, software testing, software maintenance, konfigurasi manajemen, dan manajemen. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. 1. Ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. 2. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras (TAD), harga perangkat lunak. 3. Kemajuan pesat perangkat keras. 4. Kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. 5. Tuntutan yang lebih tinggi TAD jumlah terhadap jumlah perangkat lunak. 6. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Yang terakhir, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPR sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dengan disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terkait perangkat lunak, manajemen matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu-ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, hitungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak halus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Ini perbedaan hardware dan software. Hardware manufactured wears out using components relatively simple, sedangkan software developed atau engineered separates, custom-built, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor atau menganalisis atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching.
Embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara umum. Tipe-tipe software. Sistem software. Sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. 2. Application software. Program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Point of sale transaction processing, real-time manufacturing process control. Ketiga, engineering dan scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis aplikasi otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contoh CAD, komputer aided design, simulasi sistem. Tipe-tipe software. Embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dalam fungsi-fungsi terbatas. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas, seperti fungsi digital untuk otomobil, kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Produk line software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. X, inventory control, product word processing, speedhead, multimedia management, database, game, aplikasi, keuangan, dan lain-lain. Web application. Software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Artificial Intelligence Software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge-based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara, image dan voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan game. Jadi, cukup sekian dari review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.